Halo sahabat Kiajar, perkenalkan saya Aditya Wahyudi mewakili tim DKI 040034 dari SMKN 26 Jakarta. Dalam tahap advance kali ini, kami memilih tema penanggulangan bencana. Halo Sobat Ki Hajar, saya Farah Fariha sebagai anggota 1. Sesuai dengan tema yang kami pilih, maka proyek kami ini berjudul Previous Plus Grade. Halo Sobat Ki Hajar, saya Nabila Aditya sebagai anggota 2. Kalian tahu nggak sih apa itu Previous Plus Grade? Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Nah, ketiga bahan ini dicampur dengan air sehingga homogen dan membentuk sebuah struktur yang kita sebut dengan beton. Fungsi kerikil dan pasir sebagai agregat ini hanya sebagai pengisi saja, sehingga bisa digantikan dengan material lain. SMK Negeri 26 Jakarta merupakan salah satu sekolah di DKI Jakarta yang terkenal cukup luas. Dengan luas hampir mencapai 3 hektar, memungkinkan diisi kurang lebih sebanyak 1.500 siswa. Namun, posisinya yang justru menurun dari permukaan jalan mengakibatkan air menjadi seolah-olah tertampung ke dalam, sehingga menyebabkan banjir. Banjir di 26 ini seringkali mengakibatkan kerugian yang sangat parah dan mengganggu aktivitas guru maupun siswa dan lainnya saat berada di lingkungan sekolah. Banjir sering kali terjadi karena drainase yang sudah tidak dapat menampung air lagi dan meluap dan menimbulkan genangan di permukaan jalan. Belum lagi, jalan yang dipenuhi aspal ini hanya menghambat air menyerap ke dalam tanah. Dan juga banyak sekali siswa-siswa yang secara sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan sampahnya dan terbiar seserakan begitu saja. Kami mulai mendiskusikan solusi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi banjir di sekolah kami. Kalian ingat gak sih? Pak Haji pernah ngejelasin tentang beton. Nah, aku tuh lihat di YouTube ada inovasi beton gitu yang bisa nyerap air, namanya beton berpori. Wah, iya bagus tuh. Di SMK 26 juga banyak material-material bekas yang tidak terpakai. Gimana kalau kita substitusikan material-material bekas itu buat nanti bahan beton berporinya? Kami mulai mengumpulkan beberapa jurnal dan artikel yang sudah ada terkait inovasi beton berpori serta substitusi limbah plastik menjadi agregat. Sebelum memulai proyek ini, kami berkolaborasi dengan teman-teman dari jurusan bangunan untuk membantu proyek ini. Pertama-tama, kami mengumpulkan sampah botol plastik yang ada di lingkungan SMKN 26 Jakarta. Selanjutnya, kami memotong sampah plastik tersebut menjadi serpian kecil agar memudahkan proses melelehkan plastik. Kemudian, kami memulai proses pelelehan. Botol plastik yang telah kami potong akan dimasukkan ke dalam oven dan tunggu hingga mencapai titik meleleh, yaitu 260 derajat Celcius. Setelah plastik dikeluarkan dari oven, lelehan plastik akan mengeras dengan sangat cepat. Dan kami mulai menghancurkannya dengan palu dan membentuk menjadi agregat. Setelah membuat dan mengumpulkan agregat, kami memulai pembuatan backcasting dari papan kayu sisa praktek. Setelah selesai membuat backcasting, selanjutnya adalah proses pengadukan. Kami mencampurkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan beton, yaitu semen dan air dengan perbandingan 1:3 dengan berat total agregat.
Dan yang terakhir, kami menuangkan hasil adukan langsung ke dalam cetakan beton. Pada percobaan pertama, kami menemukan bahwa beton yang dibuat mengeras di bagian bawah. Beton pada percobaan pertama kami gagal dan banyak sekali semen yang mengendap ke dalam. Mungkin karena kebanyakan semen atau kebanyakan air. Dan pengadukannya juga dari di molen, dan kami tidak dapat melihat secara langsung adukannya sudah dapat atau belum. Mengevaluasi dari pembuatan sebelumnya, kami mencoba untuk mengaduk campuran beton dengan cara manual agar terlihat jelas pas tidaknya campuran adukan dan tetap dengan komposisi yang sama. Setelah berhasil pada percobaan kedua, kami langsung mendemonstrasikan hasil beton yang sudah kami buat dan mengeras untuk ditunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Pada uji tes laju air, kami menuangkan 5 liter air ke permukaan beton. Dan lihat, air langsung menyerap dan mengalir ke bawah hanya dengan waktu 20 detik. Setelah itu, kami mencoba menguji kekuatan beton secara sederhana dengan meminta teman kami yang berat badannya paling besar untuk mencoba menginjak langsung beton. Seperti yang kita lihat, beton ini mampu menahan beban sampai 80 kg, sehingga bisa diaplikasikan di daerah pedestrian. Baik, sekolah SMK Negeri 26 Jakarta, biasanya keadaannya kalau musim penghujan akan terkena dampak banjir. Maka untuk ini ada lomba siswa untuk lomba Ki Hajar, kita menerapkan untuk pembuatan beton berpori dengan menggunakan bahan limbah plastik, supaya nanti dalam penerapannya bisa kita gunakan untuk menghindari bahaya banjir yang sering melanda di SMK Negeri 26 Jakarta. Dengan adanya Previous Plascrete, jika diaplikasikan di jalan, saat turun hujan air akan langsung masuk ke rongga beton, sehingga mencegah adanya genangan air di atas permukaan jalan. Limbah plastik seberat 1 kg akan menghasilkan 1 kg agregat. Karena dalam proses pelelehan plastik terjadi perubahan secara fisika, sehingga tidak mengubah massa di dalamnya. Dalam pembuatan jalan dengan panjang 8 meter, lebar 2 meter, sesuai dengan berat jenis kedua jenis agregat tersebut, dengan total volume yang akan didapatkan sebesar 2,4 meter kubik, agregat plastik yang akan dibutuhkan yaitu sebesar 416 kg. Dengan jalan sepanjang itu, bahkan sudah dapat mengurangi limbah plastik lebih dari 4 kuintal. Dengan demikian, melalui Previous Plascrete, kami mendukung inovasi yang menarik dan potensial untuk mengatasi limbah plastik sekaligus mempromosikan konstruksi ramah lingkungan yang dapat mencegah banjir yang selalu menjadi permasalahan di kota-kota besar. Sekian dari kami. Terima kasih.